Rumi sepertinya kesulitan dengan ramennya. Banyak serangga di ramennya. Aku buang saja ke toilet. Aku tak bisa memakannya. Oh, Gino ternyata bersembunyi di toilet. Hei, Rumi. Hah? Tertangkap. Sebaiknya aku keluar dengan santai. Tunggu, itu Gino. Dia membawa Rumi. Kita harus mengejarnya. Aku akan pakai mobil. Aku cepat. Aku akan menangkapmu, Gino. Dan kamu tak bisa menghentikanku. Tunggu, mobil ini sangat lambat. Ayo cepat. Oh, aku ingin mengejar dengan mobil. Baiklah. Dia di sana. Kalian tak akan bisa menangkapku. Astaga, tempat ini punya banyak pintu. Kalian lambat. Pintu-pintu itu sangat membingungkan. Oh, tidak. Dari manalah bubu ini datang? Di mana dia? Ayo ke sana. Ada Spider-Man di toilet. Keluar dari sini. Ups, maaf. Mungkin dia lewat pintu itu. Ayo coba yang satu ini. Tempat apa ini? Rasanya menyeramkan. Oh, Wednesday ada di belakangmu. Mereka berhasil mengeluarkan pelindung tepat waktu. Mereka pergi kemana? Di belakangmu. Hayya! Oh, ini sangat berdecit. Mainan? Serius? Aku berikan yang asli. Wah! Ya benar saja. Kenapa aku harus selalu jadi yang dewasa? Hentikan! Aku tantang kamu untuk bertarung menari. Aku duluan. Aku sangat pintar menari. Aku yakin kamu tak bisa mengalahkanku. Lihat gerakanku. Oh ya, aku penari terbaik di dunia. Mira yang terbaik. Giliranmu. Bagaimana kalau aku memukulmu? Tolong, jangan. Aku akan menghancurkanmu. Mira, ayo nyanyi saja. We're going up. Aku benci musik pop. Ini merusak telingaku. Gonna be golden. Wednesday mati. Ayo kita pergi dari sini. Ini terlihat seperti area Squid Game. Oh, lihat. Ada pintu keluar. Oh, tidak. Boneka Squid Game menghalangi pintunya. Memindai pemain. Balerina Cappuccina, Spy Pigeon, dan Tralalelo Tralala harus membunuh Zoe dan Mira. Aduh, ayo sembunyi. Aku akan tembak kalian dengan mata laser. Malah Cappuccina yang terkena tembakan. Ayo sembunyi. Harus membunuh. Kasihan Spy Pigeon, dia tertembak. Aku akan selalu menangkap kalian. Tralalelo yang kali ini tertembak. Ayo pakai sepatunya. Hore! Tidak, aku masih hidup. Cuma ada tanda sepatu di wajahku. Aku akan lempar granat ke dia. Ups, Zoe cuma melemparkan pinnya, bukan bomnya. Tidak ada efeknya. Astaga, bomnya di sini. Yay, kita akan besar. Mati kalian. Zoe yang malang. Aku akan menangkapmu dengan magnet raksasa ini. Karena kamu robot dan metal. Magnet ini akan menarikmu. Oh tidak, aku tertarik. Benda metal lainnya juga tertarik. Bahkan Bombardino Krokodilo pun tertarik. Cukup, ini kesempatan kita untuk keluar dari sini. Oh ya, sepertinya tidak ada ancaman di sini. Ini pintunya. Hah? Itu balerina Cappuccina. Ayo, jangan berhenti. Oh tidak, pintunya terkunci. Kasihan Cappuccina, sepertinya dia sedang sedih. Bolehkah kita bantu Cappuccina? Kumohon. Tidak. Lihat. Cappuccina punya kuncinya. Mira, dia punya kunci pintunya. Tunggu, aku akan coba potong gemboknya. Gergaji ini semestinya cukup kuat untuk melakukannya. Ayo, potonglah. Kumohon, kita bantu Cappuccina saja. Kumohon ya. Baiklah, ayo. Hore! Hei, kamu kenapa? Sepatuku tersangkut di pohon itu. Wah, tinggi sekali. Di sana, kita harus mengambilnya. Aku tahu, pakai pisau-pisauku. Aku akan lemparkan pisau untuk menjatuhkan sepatunya. Zoe malah kena sarang tawon. Aduh, aku meleset. Kita harus bagaimana? Mereka tidak menyadari Cappuccina sedang lari untuk menyelamatkan diri. Mungkin kita bisa coba dengan pancing. Oh ya, aku penuh sengatan tawon. Ayo, kita ambil sepatunya. Kailnya tersangkut di kepala Cappuccina dan dia tertarik masuk. Tapi setidaknya dia dapat sepatunya kembali. Sepatuku. Baiklah, kalian bisa ambil kuncinya. Terima kasih. Dah, Cappuccina. Pintunya terbuka. Ayo pergi.
Sepertinya kita di pusat perbelanjaan. Oh, lihat. Ini sepertinya lukisan dari iblis aneh. Sangat menyeramkan. Kita harus mencari pintu keluar. Oh, lihat. Sikat rambut ungu. Astaga, iblis itu hampir menangkap Mira. Dia pura-pura jadi lukisan. Lihat, pintu keluarnya ketemu. Tunggu, ini hanya cermin. Kita ada di lorong penuh cermin. Aku tersesat. Tak tahu harus kemana. Dan iblis itu juga sedang mengejar mereka. Oh tidak, di mana pintu keluarnya? Tempat ini membuatku pusing. Aku tak menemukan pintunya. Zoe, aku tak bisa menemukanmu juga. Hah? Kenapa bayanganku terlihat seperti iblis? Dia memantulkan apa yang kulakukan. Bahkan saat aku membuka mulut, berarti kamu bisa memantulkan kue. Aha! Kamu iblis! Hei, pintu keluar yang asli ketemu. Bagus, ayo pergi. Sepertinya ini jalan keluarnya. Mereka sampai di pusat perbelanjaan. Pintu berikutnya ada di sana. Tapi Freddy Fazbear sedang menjaga pintunya. Mira dan Zoe sedang buron. Kita harus menyamar untuk melewatinya. Bagaimana dengan pakaian dengan manekin itu? Ayo, kita lakukan. Zoe menyamar jadi Mario. Dan Mira jadi Luigi. Kita butuh kumis. Aha, ini dia. Cocok sekali. Punyaku juga. Kita siap pergi. Memindai sekitar. Ini kesempatan kita. Tidak secepat itu. Kami di sini untuk memperbaiki pipa. Begitu ya? Oh, tidak. Kumis mereka jatuh. Kumis palsu? Kalian Zoe dan Mira. Kembalilah. Aku akan makan kalian berdua. Aku akan menangkap kalian. Kena. Aku tersengaja menabrak rak. Astaga, raknya jatuh seperti domino. Rak itu jatuh menimpa Freddy. Oh, sepertinya kita berhasil mengalahkannya. Iya, ayo pergi sebelum dia bangun. Oke, ayo. Kita sudah sampai, Rumi. Akan kulepaskan kalungnya dari kepalamu. Kita ada di mana? Tatapan matanya sangat intens. Oh, tidak. Apakah itu pisau? Kamu akan melukaiku. Apa yang kamu lakukan? Bunga? Aku suka bunga. Terima kasih, Gino. Satu hal lagi. Aku akan berdandan tampan untukmu. Ini bahkan untuk hidangan spesial hari ini. Tapi pertama, aku harus memotongnya seperti ninja buah. Sangat mengesankan. Dan saladnya siap. Dadah! Salad ya? Sepertinya aku tidak suka salad. Benarkah? Oke, kita buang saja. Kita bisa makan ramen. Hore, ini makanan favoritku. Ini kencan terbaik, kan? Ini bukan gaya rambut balerina cappuccina. Aku harus bagaimana? Rambutmu harus seperti ini. Cantik dan putih. Bagaimana cara mengubahnya? Tunggu, ada pilihannya di sini. Oke, pilih yang mana ya? Ew, bukan ini. Aku jadi seperti wanita tua. Bagaimana kalau yang ini cantik dan panjang, tapi ini tak cocok dengan balerina cappuccina. Kalau yang kuning, rambutnya terlihat bagus, tapi warnanya harus diganti. Tidak, bukan yang ini. Putih, nah, ini sempurna. Aku terlihat cantik. Astaga, Spider-Man juga masuk penjara. Masuklah, serangga. Aku akan menembakmu dengan jaringku. Kenapa jaringku tak berfungsi? Dasar pecundang. Hahaha. Alat jaringmu rusak. Aku tahu cara memperbaikinya. Aku punya alat untuk itu. Aku tahu caranya. Aku cuma butuh beberapa alat untuk memperbaikinya. Ini mudah. Berhasil. Hore! Kau menyelamatkan hidupku. Aku tahu cara membantumu. Berputarlah dan akan aku buatkan gaun. Wow, ini gaun putih yang indah. Tunggu, aku butuh cangkir. Tembak cangkirnya dengan laser. Dia berubah jadi gagang. Sekarang aku punya gagang di kepala seperti cangkir sungguhan. Terima kasih, Spider-Man. Aku ingin menciummu. Kamu punya banyak jerawat. Aku pergi saja. Ah, sial.
Aku harus menghilangkan jerawat di wajahku. Oke, aku pecahkan saja satu persatu. Yikes! Ini sangat menjijikan. Ew, banyak sekali nanahnya. Aku minta Sahur periksa aku dulu. Sudah cukup mirip balerina cappuccina? Biar ku pindai dulu. Cuma brain rot 52%. Ini tak adil. Aku sudah melakukan semuanya. Kamu membuatku marah. Akan kulindungi diriku biar kamu tak bisa menembakku. Dasarnya memantul kembali ke boneka Squid Game. Dan sekarang jerawatnya hilang. Wajahku jadi halus akhirnya. Aku harus berdandan. Apa saja di sini? Ada kartu Dakji. Aku pilih yang merah. Tulis permintaan bantuan. Tolong bantu aku. Aku butuh kosmetik. Oke, lipat jadi pesawat dan kirim ke boneka Squid Game cowok. Pesawatnya terbang. Tak ada orang kan? Sekarang waktunya. Aku akan masuk. Tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk. Aku punya ide. Kemana dia? Aku punya penyamaran sempurna. Senyum. Sahur terkena kilatan cahaya. Dan sekarang Squid Game cowok bisa menyelinap masuk. Ini aku, Squid Game cowok. Aku bawa kosmetik untukmu. Ayo lihat isinya. Ada alat untuk alas bedak. Sekarang wajahku terlihat bersih. Selanjutnya pakai perona mata. Ini sangat berkilau dan berwarna pink. Pakai lollipop untuk menambahkan rona pipiku. Aku terlihat luar biasa. Terakhir, aku perlu memakai lipstik. Dandananku terlihat sempurna. Sahur, lihat aku. Aku balerina cappuccina. Akan kupindai dulu. Kita lihat apakah kamu lulus tesnya. Kamu masih di level 80%. Itu karena sepatumu yang jelek. Sepatuku rusak dan kotor. Aku akan membantumu. Akan kuberi sepatu kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku. Pertama, siapa karakter ini? Itu Chimpanzini Pananini. Pertanyaan selanjutnya. Itu Rilili Larila. Selanjutnya. Oh, aku tahu. Patapim. Bagus sekali. Oke, semua jawabanmu benar. Aku akan memberimu sepatumu. Ini dia. Hore, mereka sangat bagus. Aku tak sabar untuk memakainya dan mengganti sepatu lama ini. Awas, sepatunya bau sekali. Sahur sampai pingsan. Selamat tinggal sepatu jelek. Lihat sepatu baru aku yang indah. Aku senang sekali. Aku harus belajar menari seperti balerina. Tapi sepertinya aku tak melakukannya dengan benar. Kamu sedang pusing atau apa? Itu bukan menari. Akan kutunjukkan caranya menari dengan benar. Oke, baiklah. Aku tantang kamu duel menari. Ada lantai dansa dengan panah-panah yang cukup aku ikuti. Pertarungan menari dimulai. Sahur versus boneka Squid Game. Ini sangat menyenangkan. Menurut kalian, siapa pemenangnya? Mereka berdua sangat jago menari. Boneka Squid Game menang. Lepaskan aku sekarang juga. Apa aku belum cukup mirip balerina cappuccina? Aku harus memindaimu dulu. Cuma mirip 95%. Oh, tidak. Alarmnya berbunyi. Ada yang nakal. Kamu tidak bisa ditinggal di sini. Akan kuikat kamu dengan bola dan rantai. Ayo kita pergi. Tralalero tralalala sedang merusak toko yang menjatuhkan banyak barang. Berani-beraninya kamu merusak toko ini. Dia jadi hiu yang nakal. Berhenti sekarang juga. Kamu tak bisa menghentikanku. Kamu ditangkap karena merusak toko. Berhenti melawan. Kamu akan masuk penjara, hiu muda. Aku harus lepaskan rantai ini. Hore, laserku berhasil. Oh, lihat, ada cappuccino. Aku tahu harus apa. Aku akan melawanmu, hiu jelek. Gambar wajah balerina cappuccina dicangkir. Oh, lihat, ada pistol pembesar. Aku juga butuh ini. Ubah cangkir cappuccino jadi lebih besar. Kita lihat. Berhasil. Cangkirnya lebih besar dari kepalaku. Wah, lihat dia. Pasang di kepalaku seperti ini.
Aku jatuh cinta. Dia cappuccino tercantik yang pernah aku lihat. Oke, kita pindai sekarang. 100%. Kamu berhasil, balerina cappuccino. Hore, ini air mata kebahagiaan. Aku akhirnya bebas. Aku bisa menari di mana saja. Masker wajah Wednesday. Aku coba pakai Diamkan sebentar sebelum dilepas. Wow, kulitku belum pernah sehalus ini. Ada abu nenek. Mungkin bisa kugunakan. Oh, aku mau bersin. Ih, ingusnya masuk ke dalam guci. Biar ku ambil. Tanganku tersangkut. Lepaskan. Aduh, tanganku jadi kotor. Biar aku bantu, Inek. Lihat ini. Ini benang gigi. Celupkan ke abunya. Dan gunakan sebagai celak untukmu. Sekarang mata satunya juga. Nah, selesai. Wow! Lihat ini. Tangan kotor ini bisa dimanfaatkan. Oleskan ke bibirku sebagai lipstik hitam. Dari wajah Inek berubah jadi riasan ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Rambut. Rambut warna-warniku harus diubah. Laba-laba itu memberiku ide yang bagus. Hei laba-laba kecil, akan kutekan punggungmu untuk mengeluarkan jaringmu. Jaring laba-labanya kena seluruh rambut Inek. Ini menjijikkan. Tenang, serahkan padaku. Aku butuh tulang ikan dari akuarium bekas ini. Gunakan tulang ikannya untuk menghilangkan jaring laba-laba dari rambutmu. Ini akan cepat dan mudah. Rambutku jadi rapi lagi. Sekarang waktunya mengecat rambut. Aku butuh mangkuk dan permen. Tuang permen ke dalam mangkuk, lalu tambahkan sedikit air. Sekarang aduk sampai airnya berubah warna menjadi hitam. Celupkan rambut agar warnanya berubah. Keren! Rambut Inek sekarang panjang dan hitam. Tentu saja, jangan lupa kepang ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya ganti baju. Aduh, bajuku terlalu berwarna untuk jadi Wednesday. Lihat, lukisan itu hidup. Dia memberimu kuali ajaib. Sepertinya ini berguna. Aku harus bagaimana ya? Aku tahu. Lepaskan bajuku dan masukkan ke dalam kuali. Lalu tambahkan arang yang banyak. Sekarang aduk sampai bajuku berubah menjadi hitam. Aku mau tambahkan sedikit glitter biar makin keren. Sepertinya cukup. Aduk terus. Kurasa bajunya sudah siap. Wow, bajuku terlihat cantik. Sangat berkilauan. Bagaimana menurutmu? Hah? Ini tersedot ke dalam cermin. Tolong! Bagaimana caranya keluar dari sini? Keluarkan aku! Wah! Pakaian Inek berubah menjadi pakaian khas Wednesday. Makanya dia bisa keluar dari cermin. Selamat tinggal baju pink. Sekarang dia benar-benar mirip Wednesday. Inek sedang mengagumi dandanan barunya. Oh tidak, ada sesuatu yang merayap ke telinganya. Itu laba-laba raksasa. Singkirkan laba-labanya. Tolong aku. Kotoran telinganya banyak sekali. Menjijikkan. Pergi sana. Wow, ada banyak wadah di atas rak. Mungkin ada yang bisa membantuku di sini. Bagaimana dengan wadah kuning ini? Sepertinya ini tak digunakan. Aku campur dengan cairan hijau ini untuk mengosongkan isinya. Cepat, nyalakan korek api dan panaskan bagian bawah wadahnya. Panasnya membuat semua kotoran telinga keluar. Laba-labanya juga ikut keluar. Laba-labanya besar dan menjijikan. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya berganti sepatu. Hore! Sampai sepatuku terlalu pink. Ada apa, Ting? Oh, lihat ini. Ada tanaman piranha. Aduh, dia mencoba menggigitku. Aku butuh sarung tangan untuk melindungi tanganku. Aku kasih paha ayam raksasa saja. Kemarilah daun kecil. Aduh, masih menggigit. Aku butuh tenaga ekstra untuk mencabut tanaman ini dari pot. Ayolah. Berhasil. Sekarang aku perlu potnya. Lepaskan sepatuku dan masukkan ke dalam pot. Lalu kocok untuk meratakannya. Kocok, kocok, kocok. Oke, sepertinya cukup. Sekarang sepatu pink berubah menjadi hitam. Wow, sepatu
sepatu baruku kelihatan hitam dan keren. Tampilan Wednesday-nya hampir lengkap. Selamat tinggal sepatu warna-warni. Ada apa lagi ya dari roda putar? Kuku. Seru sekali. Aku tak boleh punya kuku panjang dan berwarna-warni lagi. Akan kutunjukkan kukuku. Rasakan ini. Hei, itu tak sopan. Oh, Ting. Ada yang mau kamu tunjukkan padaku? Alat pemenggal. Kelihatannya menakutkan. Baiklah, akan kumasukkan jariku. Aku gemetar ketakutan. Astaga, ini pasti sulit untuk disaksikan. Bagaimana kalau jarinya ikut terpotong? Kukuku yang panjang terpotong. Ada kue ulang tahun hitam. Untuk apa ya? Aku punya ide. Ambil lilin-lilin hitam ini. Saatnya berkreasi. Tempelkan lilin-lilin hitam ini di kuku. Nyalakan apinya, Ting. Sekarang kukuku jadi hitam dan berjelaga. Seperti Wednesday. Transformasi Wednesday-nya selesai. Wednesday, aku sudah mirip denganmu. Bisa lepaskan aku sekarang? Dia belum bisa pergi. Laba-laba itu mulai marah. Roda putar bilang aku butuh hewan peliharaan. Di mana, Ting? Ting, kamu di mana? Wednesday mengambil busur dan anak panah. Apa yang terjadi? Ya ampun, Ting mati. Dia terkena panah. Tingku yang malang. Siapa pelakunya? Astaga, seperti yang Wednesday yang melakukannya. Kamu pembunuh. Istirahatlah dengan tenang, Ting. Aku akan menguburmu. Aku akan merindukanmu. Semoga tenang di alam sana. Sepertinya air mata Inek melakukan sesuatu pada makam Ting. Lihat, Ting betina muncul. Aku punya peliharaan baru. Ting versi betina. Kita akan jadi sahabat selamanya. Transformasi Wednesday benar-benar selesai. Sebaiknya kamu keluarkan aku sekarang, Wednesday. Sepertinya laba-laba itu suka tampilan Wednesday Inet. Akhirnya dia pergi. Apa? Sekarang aku bisa kembali besar. Lihat, kita seperti kembar. Pergi sana. Aku tetap Wednesday yang asli. Baiklah, ini tempat kalian mandi. Kamu duluan. Yes, aku bawa bebek karetku. Ini kelamaan. Petugas, apa? Aku bau sekali. Wah, aku mau pingsan. Bau badanmu perlu diatasi. Turunkan lenganmu. Sudahlah, anak pintar. Si atlet ini mandi duluan. Airnya hangat sekali. Rasanya nyaman. Sangat melegakan. Nikmatnya. Tapi aku sudah terlanjur pakai sampo. Aku selesai. Terima kasih, petugas. Airnya kotor sekali. Aku tak mau mandi di situ. Lihat, menjijikan sekali. Petugas, tolong, ganti airnya. Baiklah. Oh, aku tahu. Kenapa tak pakai toilet saja? Ayo, celupkan saja kepalamu. Apa yang kamu lakukan? Lihat, sekarang kamu sudah bersih. Ayo, keringkan kepalamu. Tugasku selesai. Aku tak boleh kekurangan protein. Campuran telur dengan air adalah sumber protein terbaik. Aku merasa kuat. Hati-hati dengan tanganmu. Telurku yang berharga. Aku simpan di mana ya? Oh, aku tahu. Di kasurku. Tunggu, sudah ada telur di sini. Aku harus cari tempat lain. Aku tahu. Di toilet. Sembunyikan di bawah dudukan toilet. Kalian aman di sini, telur-telurku? Baiklah, sudah selesai. Aku mau ke toilet. Aku kebelet pipis. Oh, tidak. Dia akan duduk di atas telur-telur itu. Hah? Apa itu? Telurku! Telur? Siapa yang taruh telur di sini? Tidak! Itu proteinku. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku tak tahu ada telur di sana. Kenapa kamu taruh di dudukan toilet? Hanya satu telur yang tersisa. Dasar kamu. Aku harus lindungi yang satu ini. Pecahkan telurnya dulu.
Jangan, aku mau minum air dulu. Oh tidak, aku kebelet pipis. Hah? Ada kode di toiletnya. Apa kodenya? Balas dendamku berhasil. Buka! Hah, aku merusaknya. Tapi sepertinya balas dendammu gagal. Oh, lega sekali. Aku sayang ototku. Lampunya membuatku tak nyaman. Matikan lampunya. Aku mau tidur. Aku tak bisa membaca dalam gelap. Aku mau lampunya menyala. Aku bilang matikan lampunya. Ayolah, nyalakan lampunya. Aku harus membaca. Cukup. Akan kurusak saklar lampunya. Yang benar saja. Ups, saklar lampunya hilang. Artinya lampunya mati. Ini dia, boneka favoritku. Selamat tidur. Oh, aku punya ide. Si atlet sudah tertidur pulas. Akan kuambil boneka favoritnya. Sekarang kita bajak bonekanya. Pertama, oleskan lem ke seluruh boneka. Lalu robek bonekanya dan keluarkan isinya. Ganti isi boneka dengan lampu terang. Dadah, boneka lampu. Cocok untuk membaca di malam hari. Mana bonekaku? Di mana dia? Oh, ini dia. Bukan, terlalu keras. Aku harus cari bonekaku. Wah, ternyata si atlet suka tidur sambil berjalan. Dia benar-benar butuh bonekanya, bahkan saat tidur. Ini dia. Kamu sedang apa? Aku bukan bonekamu. Lepaskan aku. Aku bukan boneka. Tolong. Kamu sedang baca apa? Kelihatannya menarik. Oh, kamu menjatuhkan barbel di kakiku. Lihat, jadi bengkak. Ups, maaf. Sepertinya aku akan pingsan. Ada apa lagi? Petugas, barbel itu berbahaya sekali. Berhenti bertengkar. Berikan barbelnya. Turunkan lenganmu. Ini berat sekali. Barang-barang olahragamu disita. Hore, ini hari terbaik. Kamu tak angkat-angkat beban lagi. Akhirnya aku bisa tenang menyelesaikan teka-teki silangku. Aku tahu apa yang bisa kuangkat. Hehe, ide bagus. Wah, ada apa ini? Aku mencoba mengangkat tempat tidurmu. Ini latihan harianku. Pas sekali, pastikan laba-labanya jatuh ke si atlet. Ayolah. Wah, bukankah aku? Tolong, dia menggigitku. Hah? Oh tidak. Petugas, tolong. Akan kucoba menyelamatkanmu, teman. Tunggu, jangan napas buatan. Tekan-tekan dadanya saja. Ada apa ini? Sepertinya itu gigitan laba-laba. Untung aku punya alat penyedot racun. Bagus, ayo pakai itu. Berhasil. Aku hidup. Aku hidup. Kalian menyelamatkanku. Aku senang kamu baik-baik saja. Permen kenyal adalah permen favoritku. Aku tak mau makan brokoli. Aku mau permen kenyal itu. Petugas, boleh aku minta? Kumohon, minta sedikit. Baiklah, aku kasihan padamu. Astaga. Hore, permen. Tunggu dulu. Permen dilarang di sini. Kita cuma boleh makan makanan sehat di sini. Kamu makan brokoli ini saja. Tidak, aku mau permen. Akan kutunjukkan siapa yang berkuasa. Aku bikin makanan palsu dari kardus. Ini es krim palsu. Aku akan memakannya. Enak sekali. Hah? Oh, ada kentang goreng. Enak sekali. Kelihatannya enak. Ini makanan terenak. Aku bisa habiskan semuanya sekali duduk. Kelihatannya enak. Aku mau juga. Sekarang kamu iri kan? Perutku
keroncongan. Aku mau. Berikan sedikit makanannya. Bukannya kamu cuma mau makanan sehat? Baiklah, aku kembalikan permenmu. Tukar dengan makanan itu. Baiklah, aku setuju. Si atlet tak tahu kalau makanannya palsu. Cuma kardus. Aku tak sabar makan ini. Kenapa rasanya seperti kertas? Ini tak enak sama sekali. Si anak pintar jelas menang kali ini. Wow, cat biru. Kelihatannya lengket sekali. Akan kumasukkan ke tabung ini. Lalu aku tiup seperti balon. Keren sekali. Aku membuat balon biru. Hah? 1, 2. Aku punya ide. Aku gosok balon ke rambutnya untuk membuat listrik statis. Lihat listriknya. Kira-kira apa yang terjadi kalau dia menyentuh jeruji besinya? Hei, cepat ke sini. Ada apa? Apa maumu? Sentuh jeruji besi itu. Baiklah. Berhasil. Kita berhasil membuka pintunya. Kita bebas. Trik yang cerdas. Kita akhirnya bebas. Tunggu, aku mau ambil barbelku. Oke, ayo pergi. Aku bisa selesaikan Rubik ini dengan cepat. Hah? Sepertinya aku menginjak sesuatu. Ini plester bekas. Ew, kotor sekali. Hei, ini punyamu? Wow, kamu menemukannya. Terima kasih, teman. Ini untuk lukaku. Kamu tak bisa pakai itu lagi. Lihat, itu penuh kuman dan bakteri. Oh, lihat, ada burung. Au, sakit sekali. Pertama, kamu butuh semprotan antiseptik dan kapas. Tepuk kapasnya di luka untuk membersihkannya. Sekarang pakai plester baru yang bersih. Syukurlah, sudah selesai. Lihat, sekarang kuman dan bakterinya mati. Terserahlah. Sekarang buang plester bekas ini. Ups, malah jatuh di meja petugas. Ups, maaf, bukan kami pelakunya. Wednesday dan Barbie sudah sampai di kamar mereka. Astaga! Tunggu, artinya kita juga harus bertukar kamar. Rambut pirang panjang dan gaun pink ini bukan diriku. Ting, aku butuh bantuanmu. Rambut dan bajuku harus diganti biar lebih mirip dengan diriku yang asli. Ting, kembali. Sepertinya dia membawa sebuah peti besar. Apa isinya? Oh, bagus. Mungkin isinya riasan, tapi terkunci. Ini milik ibuku, Morticia. Sepertinya aku harus mengunjunginya. Pakaian dan rambut ini terlalu gelap. Ayo, kita pergi ke suatu tempat. Cepat, kita mau kemana? Morticia, aku ingin membuka peti ini. Ya, aku punya kuncinya. Berikan padaku. Hah? Kamu harus mengalahkanku dulu untuk mengambil kuncinya. Itu menakutkan. Ini pedangmu, Wednesday. Aku tak mau melakukan ini. Kamu pasti bisa. Apa harus pakai penutup mata? Hayya! Semoga kena. Haha. Tunggu, kenapa performamu buruk? Ini seperti bukan dirimu, Wednesday. Ini sangat membingungkan. Ayo, kalahkan dia. Baiklah, biar aku saja. Berhenti bergerak. Berikan pedangnya. Sekarang pegang petinya. Ayo kita mulai, Ibu. Oh, baiklah. Boneka Barbie tak mungkin mengalahkanku. Morticia tak tahu kalau sebenarnya dia sedang melawan Wednesday yang asli. Aku tak sanggup melihatnya. Aku akan mengalahkanmu. Oh, tidak. Morticia tertusuk. Oh, kamu berhasil. Rasanya aku mau mati. Oh, darahku banyak sekali. Bercanda? Ini cuma tomat. Encer sekali. Baiklah, kamu menang. Ambil saja kuncinya. Hore, ayo pulang. Hore, terima kasih banyak, Morticia. Kamu sedang apa? Ayo pergi. Baiklah, kita harus buka petinya sekarang juga. Siap? Kenapa kamu masih pakai penutup mata? Ups, maaf. Oke, ayo kita buka. Aku penasaran apa isinya. Aku jadi gugup. Wow, ini menarik. Ini sepertinya kapur rambut. Kita bisa pakai untuk mewarnai rambut.
Tentu saja, aku akan warnai rambut pirang ini menjadi hitam. Dan aku akan mewarnai rambut hitam ini jadi pirang. Sudah selesai, kita simpan kembali ke dalam peti. Rambut baru ini membuat mereka lebih mirip dengan diri mereka yang asli. Akhirnya, rambutku gelap seperti jiwaku. Aduh, si Ladybug sedang menangis. Dia kenapa? Kau nggak apa-apa? Aku nggak punya rambut lagi. Oh, benar. Coba kupikirkan. Anak-anak itu sedang main bola. Aku akan kembali. Apa yang dia lakukan? Tangkap, tangkap. Hei anak-anak, aku pinjam bolanya dulu. Sebentar ya. Terima kasih. Hei, itu bola kami. Aku kembali. Lihat bolanya. Ini mirip dengan rambut kan? Tusuk sampai kempes. Terus kamu bisa pakai ini sebagai rambut palsu. Coba deh. Wow, rambutku jadi kenyal. Keren sekali. Baguslah. Tapi bisakah kamu membantuku? Aku butuh riasan warna-warni seperti Barbie. Tenang, ini dompet spesial Ladybugku. Di dalamnya ada bola spesial. Ini super kenyal. Oke, kita pakai ini untuk riasanmu. Cukup tekan bolanya sampai catnya keluar. Nah, aku oleskan ke wajahmu ya. Pertama, bibir dulu. Kamu kelupas saja. Oke. Wah, bibirku jadi cantik, pink, dan mengembang. Apa selanjutnya? Lanjut ke kelopak mata. Oke, sempurna. Lihat di kaca. Wow, ini benar-benar gaya Barbie. Terima kasih. Sama-sama. Aku berutang budi padamu. Aku harus pergi. Dadah. Aduh, Inet sedang dibully. Kembalikan ponselku. Ambil saja kalau bisa. Lihat kemampuan melemparku. Ups, jatuh ke toilet. Dasar pengganggu jahat. Kurang ajar sekali kamu. Tunggu pembalasanku. Oh, tidak. Inet, kamu tersangkut. Aku tarik kamu keluar. Ayolah. Aku masih hidup. Dan ponselku kembali. Hore. Wednesday memelukku. Kemarilah pengganggu besar. Kamu menaruh ponselnya ke lendir ya? Aku beri kamu segelas lendir. Minum sekarang. Hiu, kamu gila. Ini menjijikan. Kamu tak mau meminumnya? Aku tembak dengan panah. Serius? Baiklah, aku minum. Aku mau muntah. Aku suka melihat kamu menderita. Yak, itu menjijikan. Aku mau memfotonya. Ini epic. Aku suka melihat penderitaan orang lain. Sudah cukup. Barbie, kamu berani sekali. Aku akan memelukmu. Barbie tak mau dipeluk. Aku tak suka dipeluk. Ayo, kita pergi. Oh, oke. Dadah semuanya. Rumi sangat parah. Dia terus-menerus bersin. Hai. Hachu. Oh, hai. Kamu baik-baik saja? Hachu. Ingusku kena bajuku. Kamu harus ganti baju ini sekarang. Ingusnya menjijikan sekali. Bagaimana cara menolongnya ya? Aku tahu, aku berikan saja obat. Minum ini. Tidak, aku tak suka obat. Lalu bagaimana mau sembuh? Oh, tunggu di sini. Cikletera, bicikletera, datang. Berhenti. Aku butuh sesuatu darimu. Apa yang kamu lakukan? Aku butuh permenmu. Oke, ini cukup. Masukkan ke botol Coca-Cola kosong. Lalu tuangkan jus obat rasa madu untuk dicampur dengan permen karet. Isi sampai penuh. Tutup dan kocok terus. Kocok. Sampai jadi padat. Sepertinya sudah jadi. Aku kembali. Ini cemilan untukmu. Wah, ini jeli madu. Aku mau coba. Enak sekali. Aku mau lagi. Ini enak sekali. Aku senang kamu suka. Ini ramuanku sendiri. Tunggu, aku merasa baik kan? Aku bisa bernapas lagi. Aku berutang padamu. Oh ya, bisa bantu ganti bajuku jadi baju Barbie? Tentu. Aku punya ide. Kamu bisa pilih baju dari ponselku. Keren, banyak sekali pilihannya. Ini bagus, tapi aku mau sesuatu yang beda. Bukan ini. Nah, ini. Aku mau yang ini. Aku pilih ini. Wah, bajuku cantik sekali. Ayo bersuah foto teman baru.
tersenyum. Terima kasih sudah membantuku. Aku senang sudah terlihat seperti Barbie. Semuanya pink. Aduh, boneka Squid Game sepertinya dalam masalah. Mana lengan-lengannya? Hei, kamu kenapa? Aku mendapat penglihatan gaib. Aku melihat boneka Squid Game sedang bersantai di taman. Oh, itu Cikletera bicikletera dengan niat buruk. Dia mengunyah permen karet super besar. Dia mau menempelkannya ke lengan boneka untuk menahannya di kursi. Benar-benar ide buruk. Boneka sama sekali tak menyadarinya. Cikletera menggodanya, membuat boneka marah, tapi dia tak bisa berdiri. Oh, dia menembakkan laser. Dia berdiri terlalu cepat dan lengannya tertinggal di kursi. Cikletera dalam masalah. Lengannya boneka masih ada di kursi. Wah, penglihatan gaib yang gila. Jadi lenganmu ada di sana. Aku akan kembali. Ketemu, permen karetnya tak begitu kuat. Aku akan kembalikan lengannya. Hei, lenganmu ketemu. Aku akan memasangnya kembali. Wah, lenganku kembali. Aku senang mereka berfungsi kembali. Kamu sudah menolongku. Bisakah kamu bantu aku juga? Aku butuh gaun gotik untuk jadi Wednesday. Mungkin aku bisa bantu. Aku akan panggil dulu penjagaku. Ini dia. Mereka membawa peti mati spesialku. Letakkan saja di sini, anak-anak. Ya ampun, ada kerangka di dalamnya. Aku langsung menyukai ini. Maaf ya, Nyonya Kerangka. Aku butuh bajumu. Ini pas sekali. Cocok sekali. Aku suka. Aku merasa lebih seperti Wednesday sekarang. Sepatunya juga sempurna. Hore, kamu terlihat cantik. Dadah. Barbie dan Wednesday sedang di bioskop bersama pacar mereka. Aku mau nonton K-pop Demon Hunters. Itu Nora. Five Nights at Freddy's jauh lebih keren. Ayo nonton Five Nights at Freddy's. Bagaimana kalau K-pop Demon Hunters? Tidak, aku mau film horor. Oh, oke deh. Terserah kamu saja. Ayo masuk. Ini pasti seru. Ayo nonton film horor. Aku tak begitu suka film seram. Tapi baiklah, ayo nonton. Ayo. Filmnya benar-benar seram. Ken dan Barbie di tubuh Wednesday ketakutan. Bisa berhenti gemetaran? Itu sangat mengganggu. Wah, filmnya seram sekali. Kenapa loncat terus? Akan kurantai kamu ke kursi biar tak loncat lagi. Tolong, aku takut sekali. Hahaha, filmnya seru sekali. Hah? Lepaskan aku. Tapi aku takut sekali. Aku tak mau popcorn. Lindungi aku. Hentikan, itu cuma film. Wah, aku tak kuat. Ken, ayo lindungi satu sama lain. Oh, mereka malah jadi jatuh cinta. Tutup matamu. Serius? Kamu tak seperti biasanya. Ya sudah, aku deketin si cantik gotik ini saja. Kamu menjijikan. Rasakan perangkap tikus ini di mulutmu. Wow! Bibirku. Oh, lepaskan. Sakit. Akhirnya, aku bisa nonton dengan tenang. Sudah selesai? Aku cuma mau intip sedikit. Tidak, aku benci dikagetkan. Aku mau mengintip. Tidak jadi. Oh, bibirku bengkak. Ini kencan nonton film terbaik. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua hantrik sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya.
Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan. Tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing. Dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya. Tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Thing-nya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Thing jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Ia hanya fokus menyelidiki. Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Ia sudah menolongku. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie.
kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi, Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan hand trick. Lihat tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hey, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh tidak, kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku bersin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh tidak, jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Oh tidak, mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Aku benci semua pengganggu bodoh itu. Oh, tidak. Wednesday terlihat kesal. Itu si anak populer. Apa yang sedang dia lakukan? Kamu rupanya di sini. Kamu kira kamu bisa sembunyi dariku? Lihat toilet kotor ini. Aku celupkan kamu di sini ya. Oh, Wednesday yang malang dicelupkan ke toilet. Anak ini benar-benar jahat. Kok kamu terlihat jelek banget sekarang? Ini sangat memalukan. Kamu sangat menjijikkan. Kamu memang aneh. Wednesday, anak aneh. Kamu apakan si Wednesday? Kamu siapa? Pahlawannya? Wednesday, ayo bersihkan semua lendir itu. Aku jadi ikut sedih. Ini mungkin agak perih. Banyak lendir di rambutmu. Oke, sepertinya sudah bersih. Tidak ada lendir lagi. Mau bunga mawar yang indah? Wow, terima kasih. Bunganya cantik sekali. Oh, mereka berdua jatuh cinta. Aku nggak akan biarkan dia lolos begitu saja. Aku ingin mereka bertemu dengan piranha peliharaanku. Apa yang Wednesday rencanakan? Apakah itu piranha? Para pengganggu itu sedang bersenang-senang di kolam renang. Wednesday datang dengan piranhanya. Ngapain kamu di sini, Wednesday? Balas dendam. Apa-apaan ini? Rasakan piranha peliharaanku. Wednesday melepaskan piranha ke dalam kolam. Ayo kabur! Oh tidak, piranhanya mendekat. Mereka mengejar para pengganggu. Ini menyenangkan. Piranhanya menggigit seluruh tubuhku. Aduh! Pergi sana! Oh, Paul datang. Kenapa kamu lepas piranhanya?
Maaf, aku cuma ingin balas dendam. Oh tidak, kamu terluka, lukanya parah. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Benarkah? Oh, sepertinya mereka akan berciuman. Pasangannya manis. Oh, ada yang datang. Ayo ikut aku, Wednesday. Duduk di kursimu. Jangan bergerak. Mulai sekarang kamu dikeluarkan dari kelas ini. Dikeluarkan? Oh tidak, lampunya kenapa? Lihat, ada monster di belakangmu. Hah? Dia akan memukul si guru jahat. Wednesday tak melihat kejadiannya. Oh, murid-murid mulai berdatangan. Guru jahat tewas. Ada bekas cakaran di dadanya. Apa? Aku harus menelpon polisi. Polisinya datang. Dia akan menyelidiki kasus ini. Biar ku periksa mayatnya. Dia menemukan petunjuk. Ada bekas cakaran di dada guru jahat. Wednesday pelakunya. Dia yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku. Ada noda merah di tangan Wednesday. Sepertinya itu darah. Paul datang. Oh tidak. Apa yang terjadi pada guru jahat? Ada apa ini? Kamu baik-baik saja, Wednesday? Tenang, ada aku. Tapi siapa pembunuh guru jahat? Paul melihat sesuatu. Kenapa kuku Inet patah? Oh tidak, Paul sangat bingung. Dia harus pergi. Wednesday akan mengikutinya. Kepalaku pusing. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku semakin pusing. Bayang-bayangannya selalu muncul di kepalaku. Wednesday, berhenti mengikutiku. Sepertinya aku akan pingsan. Oh tidak, Paul pingsan. Oh, Wednesday punya cakar. Dia menyerang guru jahat begitu saja. Hei, bangun. Kamu cuma bermimpi. Wah, kamu yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku pembunuhnya. Menjauhlah dariku. Oh, tidak. Paul tak percaya kepada Wednesday. Dia lari menjauh. Tunggu. Apa ini? Sepertinya ada mayat lain. Si anak populer juga dibunuh. Apa itu? Itu terlihat seperti kuku. Ada apa ini? Ada mayat lain? Hei kamu! Dia pembunuhnya. Hah? Ayo tangkap dia. Bukan aku. Sebaiknya aku kabur. Kita harus menangkapnya. Ayo kejar dia. Ada yang aneh di sini. Ini terlihat seperti kuku pink. Tapi kuku Wednesday berwarna hitam. Dan Inet punya kuku pink yang hilang. Apa dia melihat sesuatu yang aneh? Sebaiknya aku pergi. Aku harus mengikutinya. Tidak ada orang yang melihat Paul. Dia bisa memeriksa kuku yang tidak dia temukan dengan tenang. Siapa pemilik kuku ini? Oh, Inet ada di belakangnya. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Oh, ada manusia serigala di belakangmu. Wednesday masih dikejar-kejar. Cepat, sembunyi di balik tiang. Kami datang, Wednesday. Kami akan menangkapmu. Mereka melewati Wednesday. Mereka tidak melihat tempat dia sembunyi. Sepertinya aku aman sekarang. Ini mawar yang diberikan Paul kepadaku. Aku dapat penglihatan. Paul diserang. Aku harus menyelamatkannya. Aku datang. Itu mereka. Aku punya kalung perak. Ini bisa mengusir manusia serigala. Lepaskan dia. Berhasil. Peraknya menyakiti manusia serigala. Wednesday, kamu menyelamatkanku. Lihat, aku menemukan sesuatu. Oh, para murid menemukan mereka. Kita harus kabur. Tangkap mereka. Kembali ke sini, pembunuh. Wednesday dan Paul akhirnya sampai di kantor dokter. Mereka harus mengganjal pintunya dengan kursi supaya tak ada yang masuk. Hei, buka pintunya! Dokter, tolong kami. Kami punya informasi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Kamu terlihat mencurigakan. Kalau begitu, tunjukkan padanya. Oh, baik, kami menemukan kuku ini. Bagus sekali. Sepertinya si dokter jahat bisa melacak pemilik kuku ini. Dia letakkan kuku di mesin. Mesin ini bisa memberitahu siapa pemilik kukunya. Oh, itu terlihat seperti Inet. Hore! Apa? Inet? Dia pembunuhnya? Hah? Oh, tidak. Mesinnya rusak. Kuku itu mulai terbakar. Tidak.
Itu satu-satunya bukti kita. Ups, maaf. Oh, tidak. Mesinnya terbakar. Para murid dan polisi datang. Mereka berhasil membuka pintu. Mereka datang. Oh, tidak. Mereka terjebak. Mereka akan menyerang Wednesday dan Paul. Apa yang Ned lakukan? Tidak, mereka bukan pembunuh. Tunggu, si dokter membuka jendela. Hari sudah malam dan artinya jelas ada bulan purnama. Dan bulan purnama membuat Enid berubah jadi manusia serigala. Lihat tangannya. Oh tidak, dia sedang berubah. Semua orang bisa melihatnya. Dan sekarang mereka mulai takut pada Enid. Enid berubah menjadi serigala. Oh tidak, dia akan menyerang semua orang. Aku akan memeluknya agar Enid berubah kembali. Aku jadi manusia lagi. Biar aku jelaskan. Aku punya alasannya. Waktu temanku Wednesday diganggu, aku marah sekali. Lalu mereka juga menggangguku. Mereka mengurungku di loker. Rasanya sangat tidak adil. Ketika bulan purnama datang dan aku berubah menjadi serigala, aku tidak bisa mengontrol kemarahanku lagi. Sebagai serigala, aku membalas dendam pada guru jahat dan anak populer karena mengganggu Wednesday. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Ketika Paul menemukan kukuku, aku takut tertangkap dan kehilangan kendali lagi. Aku tidak mau menyakiti Paul atau yang lainnya. Aku beruntung Wednesday menghentikanku. Aku akan menerima hukumanku. Enid akan masuk penjara. Kamu menyelamatkan kami, Wednesday. Hore! Sang penyelamat. Cewek-cewek ini sedang ingin berjemur ya. Aku perlu meregangkan kedua lenganku. Ketiakmu berbulu lebat. Serangga hidup di dalam hutan itu. Wednesday, lihat ketiak itu. Nah, ini memalukan. Lollipop, aku membutuhkan itu. Tidak, apa yang kamu lakukan? Nah, lollipop itu lengket. Aku bisa menggunakannya untuk mencabut bulu ketiakku. Sebenarnya itu pintar, tapi aku tidak bisa makan lollipop berbulu. Untungnya aku punya yang lain. Dan aku punya satu lagi ketiak yang berbulu. Apa yang harus dilakukan? Kelihatannya kamu masih punya lollipop. Oh, wadah lollipop. Gadis mewah ini akan melindungi lollipopku. Sini. Baiklah, gunakan saja dengan bebas. Hah? Kenapa tidak berfungsi? Ayo, cabut saja. Benda ini tidak berguna. Kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik, wadah cantik. Jangan kecut gitu. Model ini cantik. Wednesday, lihat. Hah? Kulitmu mengelupas kelamaan berjemurnya. Ih, kamu punya serutan bonito. Apa? Tolong deh, terkelupas di seluruh lenganku. Aku tahu, gunakan roller untuk mengelepasnya. Aku akan punya kulit baru dalam waktu singkat. Semua sudah hilang sekarang. Kamu seperti ular. Saatnya mendapatkan kulit berjemur. Kamu berani menertawaiku. Aku punya rencana untukmu. Ayo Anu. Aku akan menggunakan tabir surya di telapak tangan si Anu. Fantastis. Apakah aku mendengar sesuatu? Lupakan. Jejak tangan dari tabir surya berarti daerah itu tidak akan menjadi gelap. Bagus sekali. Aku tak sabar untuk melihat warna di kulitku. Apa ini? Jejak tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tak bisa memiliki kulit yang merata. Aku perlu alas bedak yang lebih gelap. Aku harus menutup ini. Hari ini semakin seru saja. Si Anu benar-benar gelap sekarang. Sudah saatnya tidur siang sebentar. Kamu menaburkan pasir ke seluruh selimut Wednesday. Bayangan besar mendekat. Ini hanya berarti satu hal. Kamu mengacaukan selimutku. Kakiku juga berpasir. Saya tidak bisa menginjak selimut kalau begini. Tengkorak? Sekarang bukan saatnya membuat hiasan Halloween. Aku akan menyelipkan tengkorak ke sudut, serta beberapa bom dan hal lainnya untuk menjaga sudut tetap naik. Siapkan handuk dan mangkuk air yang bisa untuk mencelupkan kaki berpasir. Airnya membersihkan pasir dari kakiku. Dan handuk untuk mengeringkannya.
Sekarang saya bisa bersantai di selimut bersih. Di mana ada kemauan, ada ombak. Tak ada yang lebih enak dari es krim arang di hari yang panas ini. Hah? Oh, Wednesday, ikutlah. Mari berenang. La 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 la. Ini menjengkelkan. Baiklah, aku akan pergi berenang. Hah? Pasirnya terlalu panas. Kakiku jadi gosong. Tahan. Oh Tuhan, kulitnya meleleh karena panasnya. Ini menjijikkan. Es krim? Mungkin kedinginan akan meredakan kakiku. Apa yang harus aku lakukan? Pasirnya terlalu panas. Cepat Wednesday, ini seru. Pelampung stik kolam renang. Anu, ambilkan itu. Cepat. Kayu. Perahu dalam aliran sungai. Lihatlah keterampilan berenangku. Hah? Pelampung stikku. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Pelampung stik kolam renang dan kapak. Sepertinya dia akan membuat sesuatu dulu sebelum menyelamatkan Inet. Aku akan memotong kecil pelampung stik kolam renang, lalu menggunakan selotip untuk melekatkan di kakiku. Bagus, aku bisa berjalan di atas pasir tanpa membakar telapak kakiku. Tolong! Aku nyaris tenggelam! Wednesday dan Inet mendapatkan ide cerah di pantai. Aku akan menuangkan air hitam ke lubang pasir. Lihat, ada yang bergerak di bawahnya. Cukup beri sedikit sentuhan. Bagaimana jika itu adalah serangga? Mari kita tuangkan lebih banyak air dan cari tahu. Ada tangan! Aduh! Botol Coca-Cola berwarna pink. Kamu prank aku prank balik. Air warna pink dituang ke lubang. Kemudian membentuk pasir menjadi seperti donat. Sapu pasir sisanya. Sempurna. Donat stroberi palsu. Mau camilan? Donat pink. Sepertinya aku bisa memakannya. Aduh, apakah ini pasir? Kamu tetaplah terhubung untuk mendapatkan lebih banyak keseruan musim panas yang bikin heboh. Wow, ada putri duyung sungguhan di kolam. Aku ingin bermain dengannya. Dan aku ingin memakannya. Mari tangkap dia dengan jaring. Wow, tolong aku. Aku akan menggoreng ikan ini. Ayo bermain. Aku juga akan membantu. Tarik. Ya, kita berhasil menangkapnya. Oh, apa yang kalian lakukan padaku? Astaga, putri duyung. Saatnya makan siang. Tidak, jangan dimakan. Menjauh. Aku kembali ke dalam air. Jauhi aku manusia. Tidak, aku ingin berenang dengannya. Kalian membuat putri duyung itu pergi. Sepatu kolam renang. Aku punya ide bagus. Aku akan menggambar ekor sirip besar dan menempelkan sepatu kolam renang di tengahnya. Kemudian aku akan memotongnya dan menutupinya dengan payet, persis seperti ekor betulan. Aku baru saja membuat ekor putri duyung. Lihat kilauannya. Aku juga punya sirip. Gadis putri duyung, mari berenang bersama. Wih, aku adalah seorang putri duyung. Sekarang makan siangku hilang. Oh, jari-jari pendek si Anu terlihat seperti sosis. Oh, yang benar. Biarkan aku makan. Inet sedang bersantai dengan yoga. Tapi Wednesday tampak frustasi dengan sesuatu. Sinar matahari mengganggu mataku. Semoga kacamata ini membantu. Apa? Di mana lensanya? Oh, kemari. Apa selanjutnya? Inet terlihat sangat fokus melakukan yoga. Dia tidak akan memperhatikan jika aku melakukan sesuatu dengan mat yoganya, kan? Anu, aku butuh bantuanmu. Pemotong? Oh ya, ide yang bagus. Saya melihat Anu memotong mat yoga. Satu sudut tidak akan menyakiti. Bagus sekali. Sekarang aku akan memotong lengkungan, lalu menusuk lubang kedua ujungnya. Ujung-ujung kacamataku dapat dengan mudah masuk ke dalam lubang-lubang itu. Voila, visor instan. Matahari tidak akan mengganggu mataku lagi. Hah? Apa yang terjadi dengan mat yogaku? Oh, bagaimana situasinya berbalik? Sekarang giliran Wednesday untuk bersantai, dan giliran Inet untuk merasa frustrasi. Wuhuu, waktunya bermain pasir. Aku akan mengubur kakiku juga.
Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir. Hah? Apa itu? Itu ular? Tidak, tidak, tidak. Menjauh dariku. Kamu yang beracun licin. Oh tidak, itu menggigitku. Sepertinya seseorang butuh bantuan. Aku datang, Inet. Hati-hati, sekarang Anu mendapat duri landak laut. Kedua orang ini benar-benar sedang mengalami hari yang berduri. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Mengapa mereka selalu membuat masalah? Kita akan membutuhkan lem. Aku akan menuangkan lem di sekitar duri landak laut Anu dan kemudian akan lebih mudah ditarik keluar. Lihat. Wow, giliranku, giliranku. Untuk gigitan ular, kita akan membutuhkan pompa ganda. Ini akan dengan mudah menghisap racun dari kedua bekas gigitan. Itu adalah gawe yang luar biasa. Hah? Ularnya kembali. Penakut, racun kecil ini adalah temanku. Ini Inet dan Wednesday. Mereka tampaknya baru saja menghabiskan hari musim panas yang menyengat di kolam renang. Nah, saatnya mandi dan membersihkan semua klorin itu. Nyalakan air panas dulu. Bahkan airnya datang dengan warna favorit mereka. Wow, air dingin datang dalam glitter dan bubuk hitam. Lumayan menyenangkan, tapi mereka mungkin harus mandi lagi setelah ini. Apa yang sedang dilakukan Wednesday dan Inet? Aku menyelipkan seluruh tubuhku ke dalam balon air. Oh, aku seperti mengenakan kolam renang. Itu seharusnya sudah cukup. Tunggu, kemana kamu pergi? Airnya cepat mengisi. Tenang, aku membawakan minuman. Bagus, aku merasa hidup. Aku suka matahari. Mari kita terus menuangkan air. Kamu yakin ini belum cukup? Wednesday, sangat haus. Hidrasi itu penting. Aku hanya akan berjemur di sini. Wow. Cakarnya keluar. Hah? Itu membuatku takut. Aku tak tahu itu akan terjadi. Wednesday, sini kamu. Matahari bersinar. Waktu yang sempurna untuk berjemur. Tampaknya si Anu ingin Wednesday bercermin. Pergi sana. Biarkan aku melihat. Apa? Aku begitu merah. Saatnya melumuri diriku dengan tabir surya. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam nampan, gulungkan, dan lukis diriku dengannya. Warna kemerahan ini harus hilang. Di lengan dan kaki juga. Dan dada. Terima kasih atas bantuanmu, Anu. Tubuh Wednesday tertutup tabir surya. Hanya saja jangan berdiri di depan dinding putih, atau kamu akan menghilang. Kamu terlihat seperti hantu. Tunggu, apa? Aku masih pucat. Aku juga terlihat seperti hantu. Tabir surya dan minuman apa? Aku tahu. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam mangkuk dan mencampurkannya dengan bubuk kakao. Kemudian aku akan mencampurnya sampai berwarna coklat. Aku akan mengambil roll cat dan menggulingkannya ke seluruh tubuhku. Harus melapisi setiap inci kulitku. Siapa yang butuh matahari ketika kamu bisa mendapatkan kulit gelap di DIY? Hah? Kamu tukang tiru. Nah, sepertinya memang benar apa yang mereka katakan. Berlawanan memang bisa menarik. Aku ingin menonton film sambil bersantai di kolam renang. Aku tak bisa melihat layar. Mataharinya terlalu terang. Ada seseorang di belakangmu. Apa? Apakah aku melihat sesuatu? Atau itu adalah kotak yang bisa bicara? Lucu, ini aku, Inet. Kotak ini terlihat berguna. Aku punya ide. Aku akan memotong lubang berbentuk ponsel di atas kotak ini. Aku hanya perlu sesuatu untuk melapiskannya dengan warna hitam. Hai cumi-cumi kecil. Saatnya untuk bermain-main dengan lendirmu. Aku akan menggunakan tinta cumi untuk melukis kotak ini menjadi hitam. Dan menggosokkannya dengan roll cat. Sekarang aku akan meletakkan ponsel di atas lubang. Dan meletakkan kotak di atas kepala. Hebat, aku bisa melihat layar dengan baik. Aku bisa menonton acara favoritku sambil mendapatkan kulit berjemur. Hidup yang sempurna. Aku sakit. Aku bersin terus. Aku akan bersin lagi.
Ingusnya akan muncrat. Ingusnya mendarat di bubur Wednesday. Yuh, dasar. Ups, maaf ya. Buat apa vakumnya? Aku cuma memvakum makananku. Oh, phew. Kamu membuatku gugup. Bagaimana dengan pompa? Kamu mau menggunakannya di hidungku? Ya, aku akan membersihkan toiletnya. Kukira itu untukku. Aku punya suntikan sekarang. Kamu mau apa? Akan kulupas jarumnya. Kita tak membutuhkannya. Oke, aku akan gunakan suntikan ini untuk menyedot semua ingusmu. Aku tak menyangka ini sangat menjijikkan. Iuh. Wow, akhirnya aku bisa bernapas lagi. Hore! Jangan peluk aku, atau aku masukkan ini kembali ke hidungmu. Astaga, es itu sangat tajam. Oh tidak, dia akan jatuh ke arahku. Hah? Dia berhenti. Oh, terima kasih Wednesday. Ini camilanku. Aduh, gigiku patah. Es bodoh ini merusak gigiku. Apa yang bisa kulakukan agar dia merasa lebih baik? Es? Aku tahu. Masukkan es ke blender untuk menghancurkannya. Lalu pindahkan ke dalam gelas. Tuangkan sirup coklat di atasnya. Dan tambahkan permen mata. Lihat, aku membuat pencuci mulut manis agar kamu merasa baikan. Aku juga punya satu, jadi kita kembar. Wow, ini enak. Aku suka. Minuman dingin di cuaca dingin. Sempurna. Pelan-pelan, Ting. Ini sangat licin. Aku akan jatuh. Wow. Aduh, jangan punggungku. Hah? Aku baik-baik saja. Duri-duri di gelangku memberiku ide. Tampilkan beberapa duri di bagian bawah sepatuku. Lihat betapa tajamnya mereka. Tak akan tergelincir lagi di atas es. Sekarang ayo kita teruskan. Di mana, Ting? Tunggu aku. Sepatu berduriku bekerja dengan baik. 5 menit kemudian. Aku harus hati-hati. Aku punya seember penuh glitter. Oh tidak, esnya sangat licin. Aku akan jatuh. Aduh, sakit sekali. Aku jadi penuh dengan glitter. Tunggu, aku punya ide yang bagus. Buat sepatuku berkilauan dengan menempelkan lem di bagian bawahnya. Pastikan olesannya merata dari bawah ke atas. Selanjutnya, tambahkan beberapa glitter secara merata. Sepatuku sangat bersinar. Sepatuku juga tak licin lagi. Aku memang pintar. Lihat, tak akan tergelincir lagi. Iuh, mereka masuk ke genangan air. Hal terburuk ketika bagian dalam sepatumu terendam air. Lihat ini, ada tumpukan batu bara di dalamnya. Mungkin bisa kugunakan selagi masih panas. Pertama, letakkan batu bara di dalam sepatuku, lalu biarkan dia panas. Sekarang sepatuku sudah kering. Sekarang singkirkan semua batu baranya. Sempurna, aku bisa memakainya lagi. Rasanya nyaman, seperti ada perapian di kakiku. Kakiku sangat dingin. Aku harus melepas sepatuku. Menjijikkan, penuh dengan air. Kaos kaki basahku harus kulepas dan ganti dengan yang kering dan berbulu. Letakkan kantong plastik di kakiku agar kaos kakiku tak basah lagi. Lalu lapisi dengan kaos kaki ekstra. Tak akan ada masalah dengan perlindungan ganda. Hooray! Bibir mereka jadi kering karena cuaca dingin. Tapi mengupasnya bukan ide yang baik. Bibirku jadi sangat kering. Aku butuh pelembab. Aku tahu, aku punya masker bibir di sini. Letakkan di atas bibir. Biarkan sebentar dan bibirku akan terasa segar dan terhidrasi. Hah? Menjauhlah. Apakah itu Cheetos? Kamu bukan satu-satunya yang punya ide. Ambil segenggam Cheetos, lalu remukkan menjadi serpihan dengan tangan kosong. Sepertinya cukup. Sekarang rendam bibir di dalamnya dan gunakan sebagai masker bibir. Mudah sekali. Hah? Sepertinya ada yang aneh. Rasa pedas membuat bibirku membengkak. Kamu mau menjadi Donald Duck ya? Aku tak
tak sabar untuk makan mie panas. Hah? Suara apa itu? Apa? Burungnya berubah menjadi es. Begitu juga makanannya. Apa ini? Keras seperti es. Aku tak mungkin makan mie beku. Telurnya bahkan belum sempat kugoreng. Apa yang akan kita lakukan? Mereka selalu butuh bantuan ekstra. Dan Ting ada di sini untuk membantu. Kertas aluminium, kamu berpikiran sama denganku. Ya, Bungkus mangkuknya dengan kertas aluminium seperti ini. Ini akan menahan panasnya. Lalu letakkan mie di atasnya. Jadi kita bisa memakannya sebelum dia membeku. selamat makan nona-nona. Tentu saja, musim dingin tak lengkap tanpa membuat boneka salju. Sepertinya aku harus memperbarui lipstikku. Tunggu, lipstik ini bisa kugunakan untuk membuat hidung boneka salju. Tambahkan mata dan bibir moyong juga. Sempurna. Tambahkan rambut palsu yang mirip dengan rambutku. Pop tube sangat cocok sebagai tangan karena sangat lentur. Satu hal lagi, shelving. Namanya setahu Inet. Membosankan sekali. Aku juga bisa mendanani boneka salju gunakan dinamit sebagai hidungnya. Tambahkan anak panah ke tubuhnya sebagai tangan. Bidikanku memang bagus. Oh, pinjam topi dan kacamata hitam sepupu It untuk boneka saljunya. Boneka saljuku keren. Apa gunanya bom jika kita tidak meledakkannya, kan? Kita butuh sedikit rasa hangat di cuaca dingin ini. Musim dingin mereka jauh dari kata tenang. Apa? Bom? Jangan lupa tutup telingamu. Tidak! Kamu menghancurkan boneka saljunya. Dasar! Tunggu balas dendamku. Lihat, aku membuat bola salju berbentuk bebek. Aku akan menambahkan warna favoritku juga. Pink, biru, dan orange. Wow, pasukan bebek salju berwarna-warni. Mereka sangat menggemaskan. Hah? Wednesday terlihat sibuk. Ini artinya perang bola salju. Haiya! Aduh, apa ini? Wajahmu! Sudah ku bilang, aku punya basoka bola salju. Tembak! Aduh! Ini tak adil. Itu balasan karena menantangku. Oh, angin di luar sangat kencang. Wajah mereka mulai membeku. Sepertinya kita perlu shawl untuk menutupi wajah. Tunggu, aku punya ide yang lebih bagus. Aku harus melepaskan ikatan rambut kepangku. Sekarang rambutku terurai. Ikat kuncir kuda di depan wajahku. Wow, Ini yang disebut dengan masker rambut. rambutku terlalu pendek untuk mengikutinya. Aku harus cari cara lain. Selimut? Sangat hangat dan lembut. Aku punya ide yang bagus. Letakkan selimut itu dan oleskan lem di sepanjang pinggirannya. Lalu lipat selimutnya menjadi 2 untuk menempelkan pinggirannya. Lalu ulangi sekali lagi sampai terlipat seperti ini. Sekarang tambahkan selimut lain dengan desain hewan lucu. Aku punya shawl wajah yang lucu. Masih bisa bernapas di balik rambut itu. Shawl wajahmu sangat keren.